Nabi kita Muhammad SAW itu ahli dagang yang luar biasa, betul? Dari umur 6 tahun beliau sudah menggembala kambing. Dari umur 4 tahun hidupnya itu sudah sama saudara-saudaranya menggembala kambing. Kalau ke Taif pergi ke perkampungan Bani Sa'ad, lihat tuh seperti apa di sana itu ya. Pegunungan yang keras, yang keras, batu-batunya yang kokoh luar biasa. Nabi kita SAW ahli yang namanya menggembala kambing, ahli memerah kambing. Rasul sangat paham cara bisnis. Beliau umur 12 tahun udah keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah sampai ke Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala beri kita rezeki yang besar, bisa duduk bersama di rumah Allah, duduk bersama di masjid, ta'allum wa ta'lim, mencari ilmu. Mudah-mudahan rezeki ini kita syukuri dengan sebenar-benar syukur, sehingga Allah memberi kita rezeki-rezeki semacam ini, saat ini dan selanjutnya, sampai akhir usia kita nanti dalam keadaan seperti ini, husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, cari ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, sesuatu yang sangat mulia, thalabul ilm. Karena kita mencari dagangannya para anbiya wal mursalin. Dikatakan al-anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Tidak mewariskan emas maupun perak. Tidak mewariskan harta. Walakin warrathul ilm. Akan tetapi beliau-beliau mewariskan yang namanya ilmu. Ikhwani rahimakumullah, makanan itu ada dua. Sebelum kita bicara yang akan dibicarakan nanti. Ya, makanan itu ada dua. Santapan itu ada dua. Santapan jasmani dan santapan ruhani. Santapan jasmani dari mulai pagi sampai tadi sebelum sholat maghrib, mungkin kita banyak makan. Mungkin kita banyak minum. Dan santapan jasmani ini saat ini kebanyakan mungkin tidak bagus buat kita. Ini jasmani kita dikasih makanan, ruhani kita dikasih makanan. Santapan ruhani itu membawa kebahagiaan abadi. Ini prakata dari saya, biar nggak langsung masuk ke materi ya. Ibarat orang itu kalau mau makan ada menu pembuka. Ya, ada menu pembuka. Nah, kajian ini menu pembukanya itu. Sekarang menu intinya. Cukup Rasulullah SAW. Kenapa saya ambil judul ini? Cukup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, isinya keluh kesah. Mau bayar utang, nggak punya duit. Ada enggak yang berkeluh kesah semacam itu? Oh banyak. Kata ibu-ibu banyak. Ya, ada yang anaknya bandel disuruh sholat, nggak mau sholat. Ada. Ada yang suaminya, ya begitulah, nggak usah dijelaskan. Ya, berat kepalanya menghadapi suaminya. Ada juga sebaliknya yang istrinya keluh kesah. Saya teringat supir truk yang truknya saya temui semalam. Semalam waktu saya nyopir, di depan saya itu ada truk, tulisannya besar sekali. Ya, besar sekali. Nolak sambat. Ya, nolak berkeluh kesah. Ini orang yang sehat jiwanya itu orang yang tidak berkeluh kesah. Keluh kesah contoh, suami mengeluhkan istri, istri mengeluhkan suami, ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Coba ibu-ibu cek hari ini berapa kali mengeluhkan suaminya. Nanti dicek. Oh, alhamdulillah enggak ada. Kemarin enggak ada. Oh, berarti enggak termasuk yang rutin. Ya, pernah mengeluhkan suami sesekali. Tapi mengeluhkan yang lain ada enggak?
Oh ngeluhkan tetangga. Oh ngeluhkan kucingnya tetangga. Pelihara kucing nggak diurus. Kucingnya main ke rumah orang, buat kotoran di rumah orang. Setelah itu kembali ke rumahnya, tidak bertanggung jawab. Ada enggak yang model begini? Ada. Wajar atau enggak wajar? Ya wajar, orang namanya juga terganggu, wajar. Tapi lelah atau enggak lelah? Lelah atau enggak lelah? Lelah. Kemudian buat hati lapang atau nyesek? Oh nyesek. Pegel atau mangkel? Dua-duanya. Ya pegel ya mangkel, artinya enggak enak. Kenapa? Karena berkeluh kesah. Saya cuma pengen ngomong, keluh kesah itu membuat hidup kita susah. Ya hidup kita susah. Maka biar kita enggak berkeluh kesah, biar hidup kita enak, biar hidup kita nyaman, dengan segala kondisi keadaan yang pasti kita alami. Yang namanya hidup itu pasti mengalami yang namanya kehujanan, kepanasan, badan sakit, kehilangan sesuatu, kekurangan harta di suatu waktu, ada yang membenci, ada yang mencintai, ada yang enak, ada yang enggak enak. Tapi caranya bagaimana di semua kondisi tetap enak? Jawabannya adalah cukup Rasulullah SAW. Karena semua sudah dialami Nabi Muhammad SAW. Hidup jauh dari orang tua. Dari lahir udah nggak punya ayah Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Umur 6 tahun sudah kehilangan ibunya. Terus begitu. 8 tahun kehilangan kakeknya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, hidupnya kehilangan. Jadi kalau antum kehilangan seseorang yang dicinta, cukup Rasulullah SAW. Tiru Nabi Muhammad SAW. Ketika kehilangan itu sikapnya seperti apa? Ya, ketika kehilangan sikapnya seperti apa? Saya ahli sedekah. Seharusnya kalau saya sedekah banyak, rezeki saya nambah. Saya ngomong sopo. Siapa ada kata seharusnya, kalau saya sedekah banyak, rezeki saya akan nambah, dalam arti hartanya akan nambah. Secara hitung-hitungan angka. Yang bilang begitu siapa? Orang yang sedekah, hartanya akan bertambah, tapi bukan dalam bentuk angka. Bukan dalam bentuk angka. Karena kalau dalam bentuk angka, yang paling banyak sedekah, istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Tetapi beliau meninggal 3 tahun, nggak bisa makan kecuali rumput. Nggak bisa makan kecuali rumput. Hartanya habis, ya makannya rumput. Itu Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak sedekah, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Tapi beliau 3 hari tidak makan. Lantas, kalau kita sedekah katanya ditambah, itu ditambah apa? Ditambah seneng, ditambah lapang hatinya, ditambah bisa mensyukuri, ya sedikit rasanya banyak. Kadang-kadang orang punya banyak tapi nggak ada rasanya. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW itu dikasih Allah Al-Quran 30 juz. Maka istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu perilaku Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi itulah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, lihat perilaku Nabi Muhammad SAW. Mau tahu Al-Quran 30 juz, lihat perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek 1. Perilaku Nabi ketika berbisnis. Tidak pernah melihat sarana sebagai sesuatu. Ya, nggak pernah lihat sarana sebagai sesuatu. Apapun pekerjaanmu nggak jadi masalah. Karena yang ngasih rezeki ini bukan pekerjaanmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu bekerja yang jujur, yang halal. Jangan sampai pekerjaanmu menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Jujur, halal, caranya sesuai syariat, tidak menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Apapun pekerjaan kamu, itu akan menjadi sesuatu yang berkah untuk hidupmu. Pertanyaannya, dalam bekerja kita konsepnya udah begini belum? Nambal ban kapan sugiye? Kerjaan saya nambal ban di pinggir jalan, kapan kayanya, Ustaz?
Yang dipikir langsung kapan kayanya. Jadi konsep kerja itu cari kaya. Kira-kira yang hadir di sini sepakat atau nggak sepakat ini? Kerja untuk cari kaya atau nggak cari kaya? Jadi antum digaji berapapun siap. Saya mau nanya ini, ada yang gaji 10.000, ada yang gaji 1 juta, pilih yang mana? Yang 1 juta, berarti kerja untuk cari apa? Umumnya orang memang betul cari keuntungan yang besar, benar ya? Betul, tapi salahnya apa? Orientasinya itu pikirannya, kepalanya, saya kerja untuk dapat harta. Itu salah. Konsepnya Nabi Muhammad SAW, kerja itu untuk mendapatkan surga. Tuh dandani sih. Ayo masing-masing diperbaiki nih. Niatnya kerja nih. Lah kalau udah kerja niatnya dapat surga, sekarang dicek cara kerjanya benar atau salah. Lah kalau cara kerjanya salah menurut syariat, menimbulkan dosa, maka setiap hari dia bekerja mengantarkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala, istri Nabi Muhammad SAW, kerja dapat duit banyak. Dapat duit banyak. Pertanyaannya, untuk memperkaya diri atau untuk memperkaya diri? Bingung ya? Bedanya apa itu? Karena memperkaya diri itu ada dua. Kaya yang sebentar habis atau kaya yang abadi. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, semua hartanya diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Saya nggak nyuruh ibu-ibu nyerahkan hartanya ke suami loh, hati-hati loh ya. Lihat dulu suaminya uangnya dipakai buat apa. Nanti buat judol, naudzubillah min dzalik. Buat nge-game terus ya, buat nge-game terus, naudzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad SAW dibagikan habis. Suami istri, Nabi dengan Sayyidah Khadijah sama-sama makan rumput. Ada yang menderita? Enggak ada. Senyum, bahagia, asyik. Lah kok sekarang tidur sama-sama di kasur yang empuk, rangkul saja enggak bisa. Masya Allah, kasurnya empuk, rumahnya mewah. Tidur satu kasur susahnya luar biasa. Saling membelakangi, dipanggil enggak ya nyingkir, dan lain sebagainya. Padahal makan enak, tidur enak, ruangan ber-AC, mobil mewah, semuanya nyaman. Tapi kok tiap hari saling asyik aja kok susah ya? Lagi urip apa-apa yang kayak ngono kuwi. Kalau semacam gitu tuh apakah hidup? Apakah hidup? Mending ketek. Manusia yang semacam itu tadi, naudzubillah min dzalik, insyaallah enggak ada yang semacam itu ya. Rumahnya mewah, tempat tidurnya oke, kendaraannya mewah, tapi suami istri untuk bercengkrama saja susahnya luar biasa. Masih lebih bagus kera. Kera itu sama pasangannya, Masya Allah, dapat kacang dum-duman. Masya Allah itu. Bercengkrama, padahal rumah nggak jelas loh kera itu. Rumah nggak jelas, tapi indahnya luar biasa. Ini ada orang-orang yang jelas, tapi kok nggak indah, kenapa? Contoh Nabi Muhammad SAW, harta itu nggak ada nilainya. Harta itu bukan sesuatu, harta itu bukan apa-apa. Sementara kita sekarang diajari untuk harta itu luar biasa. Cek, Bu, anaknya kalau sekolah biar jadi apa? Biar jadi karyawan. Betul? Betul atau betul? Bu, anaknya sekolah biar jadi apa? Jujur. Biar nanti bisa kerjanya bagus, betul? Kalau kerjanya bagus namanya apa itu? Karyawan. Benar? Orientasinya cari apa? Cari harta. Berapa tahun upaya cari harta? TK-nya 2 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Berapa tahun itu? 14 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Berapa itu? 18-an. Ujung-ujungnya cari duit. Dapat perusahaan, dapat gaji. Gajinya 5 juta, 10 juta. Untuk dapat 1 bulan 10 juta, belajarnya berapa tahun tadi? Terus mau ngitung aku. 18 tahun. Masya Allah. Coba kalau anak ibu tadi 18 tahun diajari begini. Sekolah-sekolah ya. Nggak penting itu yang namanya sekolah. Yang penting kamu sholat.
Yang penting kamu nurut sama orang tua. Yang penting kamu bisa baca Al-Quran. Yang penting kamu mau belajar. Masya Allah. Tanya sama istri saya itu. Kalau saya udah panggil anak saya, istri saya bilang sekolah, saya bilang besok saya keluarkan dari sekolah. Besok saya keluarkan dari sekolah. Kenapa? Sekolah tidak lebih penting dari bapaknya. Sekolah nggak lebih penting dari ibunya. Yang penting itu orang tuanya. Belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau orang tua, besok mungkin tidak ada. Betul? Betul? Betul atau betul? Betul. Nah, saya ngajarin keluarga saya seperti itu. Bukan keluarga saya nggak saya sekolahkan, nggak saya didik. Ya dikasih ilmu, dikasih. Tapi harus tahu prioritasnya. Orang tua itu nomor satu. Masalah rezeki Allah yang ngasih, Allah yang ngatur. Yang penting kamu sholat, kamu ibadah, kamu takwa. Gak usah cari harta, gak usah. Jangan ada di kepala itu. Karena yang kamu cari harta, yang buat susah nanti harta. Dengan pedoman Al-Quran 30 juz, suruh kerja yang sungguh-sungguh. Suruh belajar yang sungguh-sungguh. Hasil nggak usah dipikir. Hasil nggak usah dipikir. Maka nanti cek solusi Nabi Muhammad SAW. Saya kan belajar cukup, ya belum lama, tapi ya cukup lumayan. Ya cukup lumayan, belum lama. Sepanjang saya belajar, saya cek. Nabi kita Muhammad SAW itu ahli dagang yang luar biasa. Betul? Dari umur 6 tahun, beliau sudah menggembala kambing. Dari umur 4 tahun, hidupnya itu sudah sama saudara-saudaranya menggembala kambing. Kalau ke Taif, pergi ke perkampungan Bani Sa'ad. Lihat tuh seperti apa di sana itu ya. Pegunungan yang keras, yang keras, batu-batunya yang kokoh luar biasa. Nabi kita SAW ahli yang namanya menggembala kambing, ahli memerah kambing. Rasul sangat paham cara bisnis. Beliau umur 12 tahun udah keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah sampai ke Syam. Siapa di sini 12 tahun yang meninggalkan Jakarta sampai Singapura? Siapa di sini 12 tahun meninggalkan Jakarta sampai ke Jepang untuk bisnis? Siapa di antara Anda yang umur 12 tahun meninggalkan Indonesia untuk bisnis? Siapa di antara kita? Nabi kita Muhammad SAW umur 12 tahun udah meninggalkan Mekah berbisnis. Jadi jangan bilang Nabi SAW nggak ngerti ilmu bisnis. Jangan bilang nggak ngerti ilmu cari uang. Beliau itu kalau bisnis nggak pernah rugi, selalu untung. Tapi coba lihat, setiap pebisnis datang menghadap Nabi Muhammad SAW, mengeluhkan bisnisnya, ya Rasulullah SAW, saya udah bekerja, tapi saya terlilit hutang, saya nggak bisa bayar. Bagaimana ini solusinya? Tidak ada sampai hari ini satupun yang saya dengar dan saya baca, saya ya, kalau ada nanti tolong saya dikasih tahu, biar saya bisa tambah ilmu lagi, yang menjelaskan, oh, saya mau tahu nih cara kerjamu seperti apa, bisnismu seperti apa, ya coba dicek. Mungkin cara kamu menjual dan cara membeli itu kurang pas. Mungkin strategi marketing kamu kurang bagus. Ya mungkin iklan kamu kurang mengena. Kamu harus rubah ini, rubah itu, tidak ada. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillah wasbir. Takwa sama Allah, takut sama Allah, yang sabar. Cek dulu niatmu bisnis itu apa. Halal haramnya bagaimana, istighfari, minta ampun sama Allah Ta'ala, wasbir, sabar. Kemudian dikasih, baca doa ini. Suruh minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allah cukupilah aku. Ya Allah cukupilah aku dengan yang halal dari yang haram. Wa aghnini bifadlika, jadikan aku cukup dengan karuniamu. Sehingga aku enggak butuh pada siapapun. Diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kalau anak kita ngalami masalah, apa yang kita ajarkan? Anak kita datang cerita punya masalah, yang kita ajarkan apa? Oh, kamu harus rubah strategimu. Wah, kamu sekolahnya kurang pinter, nak. Kelihatannya belajarmu kurang sungguh-sungguh ini. Kamu kelihatannya ya terlampau ceroboh ini kamu ini. Kurang teliti kamu. Jadi anaknya datang itu dikasih saudara-saudara, semuanya sifatnya duniawi semua. Coba kamu teliti, coba kamu perbaiki langkahmu, coba. Coba dirubah gitu loh. Ibu, bapak, saya punya masalah seperti ini. Sholatmu perbaiki. Sholat jamaah, nak. Coba cek tuh wudhu kamu, datang ke ustadz, suruh ngecek wudhu kamu udah benar belum. Kamu baca Fatihah benar enggak sih? Jangan-jangan Fatihah kamu enggak benar semua, Fatihah kamu salah.
Kamu rukun-rukunnya sholat tahu enggak? Yang batalin sholat tahu enggak? Rukun-rukunnya wudhu tahu enggak? Yang batalin wudhu tahu enggak? Kamu ngerti enggak cara sholat yang benar? Coba kamu cek, nak, kamu selama ini sholat kamu jamaah atau tidak? Terus kamu kalau pagi cium tangan orang tuamu tidak? Kamu bekti enggak sama orang tuamu? Dalam 1 bulan berapa kali kamu doakan orang tuamu? Cek itu, nak, takwa Allahmu, cek, ittaqillah. Sementara Nabi kita Muhammad SAW yang ahli, yang pakar, yang udah sampai Sidratul Muntaha, tidak menjelaskan cara-cara itu, enggak. Bukan enggak ngerti. Siapa bilang Nabi enggak ngerti tentang ilmu dunia? Na'udzubillah min dzalik itu. Manusia yang ngomong seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW sangat paham urusan dunia dan paham urusan akhirat. Tapi belum ngasih solusinya itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belajar itu jangan sepenggal, jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang kita belajar sepotong jadinya amburadul. Na'udzubillah min dzalik. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah sudah 51 menit. Dah pokoknya cukup Rasulullah SAW, nggak usah cari contoh yang lain. Pesan saya untuk saya pribadi, untuk istri-istri saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, tolong latihan dari satu hal yang mudah, handphone singkirkan ketika duduk bersama. Mau make izin, boleh enggak saya pegang handphone sebentar? Ngomong sama suaminya, ngomong sama istrinya, anak ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Biar rumah kita kembali berbicara dengan yang di rumah, bukan bicara dengan yang jauh dari rumah, yang gaib, yang nggak jelas. Itu yang menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Anak sama orang tua sama anak, suami sama istri, istri sama suami. Porak-poranda hanya karena tidak bisa mengelola handphone. Terakhir penutup, saya masih ingat ketika saya masih lulus SMA tahun 95, 94 saya lulus tahun 95. Saya itu pergi ke Kediri di desa, di tempat paman saya. Di tempat paman saya desa. Itu listrik masih langka. Jam 7:30 malam itu sudah suaranya jangkrik nyaring, krik krik krik. Enggak ada orang main HP, enggak ada. Tapi indahnya luar biasa. Orang duduk di sana, ya, orang duduk di sini ngobrol dengan keluarganya masing-masing. Lah sekarang lampu terang benderang, Masya Allah. Lah satu rumah enggak ada yang ngobrol. Ada enggak yang begitu? Satu rumah enggak ada yang ngobrol, bahkan disapa sama pasangannya. Oh ya? Oh. Ada enggak yang begini? Ini musibah atau nikmat ini? Musibah. Ayo kita rubah bareng. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Nggak usah nyalahkan orang lain, nggak usah nunjuk-nunjuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Hakadha. Semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Wal'afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.